Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Shopee Indonesia disebut sebagai hal biasa dalam perjalanan bisnis termasuk digital. Meski demikian, startup diminta tak hanya bakar uang namun memiliki pertumbuhan, menghasilkan keuntungan serta memproyeksikan pintu keluar bagi para investor. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Shopee Indonesia terhadap 3% karyawannya disebut bukanlah badai bagi e-commerce di Indonesia. Mengingat total karyawan Shopee yang mencapai lebih dari 6.000 orang dan yang di PHK sekitar 100-an karyawan. Hal ini dinilai sebagai bentuk cara startup bertahan di tengah industri. Apalagi Shopee termasuk satu dari 3 e-commerce besar di Indonesia yang sedang tumbuh dengan total processing value-nya mencapai $1 miliar per bulan. Terlebih pada kuartal kedua, gross merchandise value Shopee tercatat meningkat. Kalau menurut saya, kalau ini e-commerce, ya bukan badai, green musim bukan, ini musim panas tiba-tiba ada hujan kecil. Dan itu biasa kalau menurut saya di perusahaan, jangankan di perusahaan digital ya, di perusahaan biasa pun yang namanya efisiensi selalu dilakukan, penyesuaian model bisnis selalu dilakukan. Karena kan harus senantiasa lebih efisien dan fokus kepada peningkatan pendapatan dan cost yang lebih manageable. Dari sisi investor, apa yang dilakukan manajemen Shopee juga disebut sebagai bagian dari evolusi. Saya sih tetap bullish ya. Saya setuju dengan Chief Rudy tadi ya. Ini bukan badai, bahkan gerimis pun enggak ya. Mungkin masih kabut aja ya, kabut. Tapi kan kabut mendung gitu kan bisa ditiup angin ya. Kenapa? Karena menurut saya Indonesia pasarnya cukup resilient dari sisi makro. Yang kedua, ya ini memang kenyataannya startup is a numbers game juga ya. Mohon maaf ya, tidak mungkin semua startup itu bertahan. Bahkan di sektor yang sama, e-commerce itu udah berapa ini? Ya mungkin beberapa harus melakukan langkah seperti merger ya toh. Meski demikian, PHK karyawan yang dilakukan oleh Shopee disebut bisa jadi merupakan bagian dari tuntutan investor. Investor menilai tak bisa startup terus-menerus bakar uang tanpa membawa keuntungan, apalagi telah berjalan lebih dari 6 tahun. Sekarang ini dengan adanya krisis likuiditas atau berkurangnya likuiditas di pasar global, investor sudah nggak nyaman lagi dengan semua startup melakukan bakar uang dan tidak kelihatan di mana akan mencapai titik profitability. Jadi sekarang yang kita penting itu sebenarnya bukan value atau valuation, tapi lebih adalah path to profitability. Ini benar nggak sih startup ini sebesar apapun, apakah memang benar akan bisa profitable? Bagaimanapun juga, startup itu perusahaan biasa juga, jadi harus profit, nggak bisa terus-menerus kan mengandalkan injeksi dari investornya. Meski disebut bukan badai, namun startup diakui memang menatap sejumlah tantangan di dalam maupun di luar. Dari internal, dengan adanya aturan perlindungan data pribadi menjadi tantangan untuk menjalankan strategi bisnis sesuai profil dan pangsa pasar. Ada pula tantangan lainnya dari eksternal. Tapi yang masih melakukan funding, terutama pada startup yang basis seri B, seri C, dan lain sebagainya yang masih melakukan funding, ya sekali lagi bagaimana mempresentasikannya kepada investor seperti Pak Edi bahwa ini loh road to profitability saya. Jadi challenge-nya itu. Yang paling mendasar lagi dibanding itu adalah model bisnis, karena kebanyakan model bisnisnya yang salah. Ya. Tidak dilakukan studi tentang demand yang tajam misalkan. Ya, karena kebanyakan kan anak-anak muda Indonesia, oh kita bisa begini, kita bisa begitu, tapi tanpa didasari oleh suatu studi yang mendalam, yang lebih katakanlah lebih ilmiah dan lain sebagainya. Itu dasar-dasar yang harus diperhatikan oleh startup Indonesia. Sementara itu, efisiensi dengan PHK karyawan diapresiasi investor sebagai langkah berani yang diambil manajemen untuk menghadapi sejumlah tantangan global. Rentetan peristiwa mungkin kita mulai dari adanya pandemi yang menyebabkan banyak negara mungkin membatasi yang namanya ekspor ya produk-produk, terutama karena mereka harus melindungi pasar mereka domestik sendiri. Kemudian terjadi perang Ukraina dengan Rusia yang menyebabkan juga ekspor dan perputaran barang juga berkurang, dan itu menyebabkan semua inflasi. Inflasi menyebabkan banyak central bank melakukan menaikkan suku bunga. Suku bunga menyebabkan
cost of capital atau cost of investing untuk para investor termasuk modal venture capital menjadi naik. Akibatnya kita menjadi lebih selektif ya. Kita menjadi lebih selektif dalam kita melakukan investasi ya. Kita nggak bisa semuanya kita guyur ya. Startup mungkin seperti 5 tahun 4 tahun yang lalu kan hampir semua startup kan kita guyur aja venture capital gitu. Mungkin metodenya mungkin spray and pray gitu ya. Sekarang harus lebih selektif. Ya yang mana dapat investasi ya yang memang yang menurut kita sustainable dan ada path to profitability-nya. Di tengah ketidakpastian global, startup diminta lebih mempertimbangkan strategi bisnis jangka panjang. Tapi yang penting itu sebenarnya salah satu yang mungkin kurang diekspos selama ini adalah exit ya. Ujung-ujungnya kan ya kalau saya invest ke sebuah startup itu kan bukan uangnya Edi Danus Saputro pribadi gitu kan, itu uang investor saya baik korporasi maupun individual ya atau keluarga atau apapun itu ya. Jadi ya uang itu harus balik. Jadi ya mungkin tolong startup ya jangan hanya memikirkan top line maupun bottom line, of course itu semua penting, tapi mulai memikirkan juga next step-nya, exit-nya mau bagaimana, IPO atau merger atau akuisisi atau apa. Ya karena uang investor sooner or later akan ada tekanan di mana investor akan bilang tidak hanya show me the money tapi show me the exit gitu ya. Uang saya harus dibalikin gitu. Ya syukur-syukur bisa IPO, tapi IPO selama ini kita lihat setelah IPO malah nyemplung harganya ya. Nggak apa-apa, itu proses pembelajaran ekosistem kita.